Oke teman-teman semua balik lagi ya di channel ini. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, di sini gue mau ngobrol topik yang nggak kalah seru ya, yang kayaknya jadi pertanyaan sejuta umat. Pinjol mana sih yang aman untuk digalbay? Yang mana sih yang ada di sela lapangannya atau enggak? Gitu kan. Oke, pasti dari lu lagi pusing tujuh keliling mikirin ini. Apalagi buat yang baru telat di aplikasi seperti Kredivo, Shopee Pinjam, Akulaku, Kredivo, ada Pundi, 360 Kredi atau Samir pinjam duit, waktu naik Julo, Dana Rupiah, ataupun banyak lah gitu kan. Nah, lu pengen tahu banget mana pinjol yang aman buat digalbay tanpa perlu khawatir didatangin di selapangan. Kalau kalian setuju, komentar setuju. Oke, langsung aja ya. Dulu, gue tuh pernah ngerasain ada di posisi kalian. Ketakutan terbesar saat itu cuma satu, didatengin sama di lapangan. Rasanya itu kayak kiamat. Hidup mau berakhir. Malu banget kalau sampai tetangga tahu ada DC yang datang. Nah, apalagi kalau lihat foto-foto seram di profil WhatsApp DC yang bikin kita ciut nyali. Seolah-olah mereka tuh nggak ada ngertinya alasan kita dan cuma maunya duitnya aja. Nah, pertanyaan tentang aman gak ya digalbay? Ini sebenarnya harus kita kaji lebih dalam. Ya, kenapa? Karena ada dua tipe orang yang berakhir gagal bayar. Nah, yang pertama itu nggak mampu bayar. Nah, ini yang paling sering terjadi. Mungkin lo baru di PHK, resign dari kerjaan, usaha bangkrut, pemasukan seret. Ya, intinya kondisi ekonomi lo tuh lagi mepet dan memang nggak ada uang buat bayar. Dan lo udah berusaha cari sana-sini, ke pinjaman teman, tetangga, nggak ada sana-sini, tapi tetap buntu. Itu namanya nggak mampu. Nah, yang kedua, nggak mau bayar. Nah, ini beda lagi. Ada orang yang sebenarnya punya uang, tapi sengaja nggak mau bayar. Ya, ikut gerakan galbay. Sengaja KTP-nya dipalsuin, pakai data palsu, ngebobol lah gitu kan. Nah, mungkin karena malas sama omongan DC yang kasar, atau justru sengaja niat awalnya emang buat nggak bayar. Bahkan ada juga yang gabung spesialis ya gerakan galbay atau spesialis perampok online lah, dengan dalih bisa melunasi utang dengan cara galbay di tempat lain. Ya, mereka ini bahkan punya kontak palsu biar nggak ada ketahuan. Ya, ini namanya nggak mau bayar. Nah, lu tuh ada di posisi mana sekarang? Coba deh jujur. Jujur sama diri sendiri. Tulis di kolom komentar. Nggak mampu bayar atau nggak mau bayar. Fokus pada fakta, bukan ketakutan. Nah, kalau kita bicara soal yang nggak mau bayar, pertanyaan pinjol mana yang aman digalbay itu sebenarnya jadi kurang relevan. Kenapa? Karena mau pinjolnya aman atau enggak, kalau memang duit lu nggak ada, ujung-ujungnya pasti gagal bayar juga. Lu nggak perlu lu nggak perlu lagi pusing mikirin aman atau enggak, ada DC-nya atau enggak. Fokusnya seharusnya bukan di situ. Yang harus lu lakuin adalah mencari support eksternal, misalnya dengan nonton video edukasi kayak gini atau cari informasi yang benar, maupun support internal, berdiskusi dan bercerita sama orang terdekat seperti keluarga atau pasangan. Nah, dua-duanya itu penting biar lu nggak merasa sendirian. Kalau lu terus-terusan nyibukin diri mikirin aman atau enggak, kapan lu bisa pulih? Kapan lu bisa bergerak? Lu cuma akan diam di rumah, takut keluar, takut beraktivitas. Ini yang bikin rugi besar. Lu jadi terjebak dalam pikiran lu sendiri. Padahal urusan aman atau tidak, itu cuma ada di kepala kita. Efek dari kondisi ekonomi yang lagi sulit ini. Nah, jadi jangan sampai ketakutan berlebihan ini mendorong lu melakukan hal-hal yang justru merugikan. Kayak gali lubang tutup lubang, bahkan tindakan melanggar hukum. Banyak kasus terjadi karena panik dan tanpa pikir panjang. Ingat ya, pinjol itu nggak sembarangan nurunin di lapangan. Banyak banget pertimbangan yang mereka pikirkan. Coba deh bayangin, kalau DC turunin ke lapangan, terus terjadi kontak fisik, siapa yang mau tanggung jawab? Kasusnya bisa viral. Dan pinjol bakal dipanggil klarifikasi. Bahkan izinnya bisa dicabut. Ini bukan perkara gampang ya. Kalau memang mereka bisa nurunin semua DC, harusnya mereka nggak perlu lagi pakai deskol yang cuma neror lewat telepon atau WhatsApp. Selama masih ada teror cacian dan makian, itu justru tanda kalau mereka nggak akan datengin lu. Paham ya sampai sini ya? Jadi, jangan buang-buang energi lu buat mikirin hal yang menurut gue nggak penting itu. Mau pinjol apapun, kalau memang kondisi lu nggak mungkin buat bayar, ya udah,
terima risikonya. Tapi dengan satu catatan, cari support internal dan eksternal. Jujur aja sama keluarga tentang masalah ini. Ini penting banget buat lu enggak terjebak dalam pemikiran sesat yang cuma bikin hidup makin terbebani. Nah, kalau lu nggak mau nerima chat atau telepon penugasan desa lapangan, tahu kan sumbernya dari mana? Dari WhatsApp atau telepon? Ya udah, blokir, ganti nomor aja, beres. Nggak ada yang ribet. Ini soal kemauan lu buat melangkah untuk memperbaiki hidup. Jangan berharap solusi dari OJK, AFPI, atau pemerintah. Mereka biasanya baru bergerak kalau kasusnya udah viral. Mirip sama kasus tambang ilegal. Kalau nggak viral ya dibiarin aja. Ya lu kan udah lama jadi orang Indonesia, jadi harusnya paham ya karakter ini gitu kan. Nah, uang yang lu pinjam itu nggak sepenuhnya salah. Ada timbal balik. Salah pinjol karena mencairkan. Salah lu karena meminjam. Ketika dia nagih, itu bukan duit bapaknya. Ngapain kita harus dengerin omongan mereka? Mereka cuma karyawan yang lagi kerja. Yang penting, lu melangkah maju, perbaiki hidup, kumpulin uang. Kalau uang sudah terkumpul, baru deh negosiasi. Ya nggak? Kalau lu ngerasa terbantu dengan informasi ini, jangan lupa like dan share, dan subscribe ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.